perlu pemahaman tentang mitigasi mulai dari pengetahuan dia sebelum terjadinya bencana sampai terjadi bencana dan setelah terjadi bencana. Nah, baik pemerintah maupun teknologi sosial ekonomi development pengembangan sangat dipengaruhi untuk menyesuaikan diri, mengadaptasi dengan kehidupan baru tersebut. Jadi contoh, sekarang terjadinya COVID-19 sebetulnya bukan karena penyebabnya perubahan iklim saja, tetapi karena ada perubahan habitat di dalam satu ekosistem tersebut. Yaitu awalnya habitat si virus itu di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh permukaan bumi, maka mempengaruhi sistem tata lingkungan kita. Jadi kalau ini yang dianggap saja virus biologis disebabkan oleh hewan, virus itu termasuk hewan, maka ini mempengaruhi sistem kehidupan manusia. Jadi harus menyesuaikan diri dalam beradaptasi dengan lingkungan itu. Nah, ini tergantung pada pemerintahannya dan ini bisa mempengaruhi kesehatan, equity, penduduk dan kehidupan. Jadi perubahan ekosistem di dalam bumi bisa mengaruhi sistem di manusia. Jadi tidak bisa, mamanya ini sekarang kan lagi senang-senangnya orang-orang Indonesia katanya alhamdulillah kita sudah dapat vaksin yang pertama gitu kan. Dan kita harus bersyukur karena ada negara lain belum kebagian. Nah, tapi kalau menurut kajian geografis lingkungan, Indonesia tidak bisa sendiri karena apa? Suatu saat kalau negara lain tidak diperhatikan atau dia belum memperhatikan dirinya sendiri, maka namanya virus itu tidak akan hilang. Jadi mestinya secara bersama-sama dalam suatu sistem dunia ini bersama-sama untuk memberantas virus ini, gitu kan? Ya dulu kan siapa tahu bahwa virus itu dulu katanya nggak mungkin katanya ke wilayah tropis karena virus itu hanya bisa di lintang sedang. Jadi Wuhan itu daerah dingin. Jadi kalau dulu kan ada teman BS yang pada di Mandarin itu kan dia punya kerjasama dengan Wuhan sana. Nah setelah kena terpapar itu kan disampaikan nggak apa-apa, itu kan daerah subtropis dingin. Jadi nanti kalau dibawa ke tropis maka dia akan matilah virus itu. Ternyata tidak, karena mungkin si virus itu ini kaitannya ini adaptasi juga dengan kondisi lingkungan. Jadi yang pertama, jadi ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya, 6 ya. Jadi sekarang sudah 1 tahun. Jadi pertama disebutkan bahwa Indonesia kena virus itu tanggal 2 Maret, seingat saya. Waktu ada peristiwa orang berjamaah di gereja di Depok waktu itu kan, terus dia orangnya kabur ke Riau nggak tahu lari kemana. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa sistem bumi itu tidak bisa lepas dengan sistem kehidupan manusia, karena manusia itu adalah tujuan utama kita mempelajari suatu ilmu apapun, termasuk geografi, kira-kira itu. Jadi tidak bisa lepas manusia di dalam sistem lingkungannya, termasuk dunia ini. Saya ingin pertunjukkan perubahan iklim pada ekosistem. Kita mulai dari pesisir dan laut. Ini di Laut Indonesia. Jadi perubahan ekosistem itu, perubahan iklim itu jelas mempengaruhi presipitasi atau curah hujan. Juga mempengaruhi kecepatan angin.
adanya perubahan presipitasi atau curah hujan itu menyebabkan suplai nutrien pesisir di daerah itu. Nah, populasi dan aktivitas manusia, pemukim industri dan pertanian itu, nah ini stratifikasi lapisan vertikal laut sampai ke suplai nutrien daerah upwelling di daerah lembah dalam. Perubahan iklim juga mempengaruhi asidifikasi laut dan temperatur laut, mempengaruhi juga akibat perubahan itu. Nah, temperatur laut itu bisa mempengaruhi permukaan paras air laut naik dan paras air laut surut, terutama kenaikan air laut. Nah, temperatur laut itu juga bisa melakukan perubahan struktur komunitas plankton yang ada di situ. Nah, semuanya itu kan mengakibatkan perubahan sumber daya ikan. Angin, perubahan pola arus, masalah ini kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, ini yang menyebabkan perubahan migrasi ikan. Gitu. Bokep dhewe sing ngomong. Iya sih ta. Ada, saya ceritakan dulu beberapa ikan yang sekarang dengan perubahan pola arus yang ada itu mengalami perubahan juga. Jadi seperti kemarin ada yang tanya, ada jenis paus ya. Paus itu kan hidupnya di laut lepas. Tapi kenapa sekarang ditemukan ikan paus terdampar di Selat Madura. Kemarin ditemukan di sekitar Selat Sunda. Ya, karena kemungkinan ada perubahan pola arus dan temperatur sehingga merubahkan struktur komunitas plankton. Nah, ikan itu mengikuti makanannya itu. Nah, ini semuanya karena akibat perubahan iklim. Nah, perubahan iklim, perubahan struktur komunitas, dan perubahan ekosistem pesisir. Ya, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Nanti kita jelaskan. Apa akibatnya? Bisa kerusakan infrastruktur pemukiman, infrastruktur laut, dan kerusakan penenggelaman pulau-pulau kecil, serta konflik perbatasan wilayah negara Indonesia. Ya. Ini garis besar dampak perubahan iklim pada laut Indonesia. Jadi kecepatan angin, kemudian curah hujan, kegaraman, temperatur laut, mempengaruhi struktur komunitas plankton, perubahan sumber daya ikan, dan akhirnya menjadi masalah eutrofikasi kalau itu sampai di daratan. Nah, sekarang apa yang perlu kita ketahui dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir dan laut? Apa? Ini kunci pesisir laut itu, habitat yang ada itu terumbu karang, padang lamun, ada yang mengatakan padang lamun, hamparan lamun, dan mangrove. Jadi terumbu karang itu seperti demikian. Kemudian padang lamun itu jenis tumbuhan yang melayang-layang, ada yang juga ada di dasar laut. Kemudian mangrove itu ya vegetasi ada di pinggir pantai. Habitat ini kunci untuk melihat bahwa perubahan itu sudah terjadi apa tidak. Nah, di terumbu karang apa terjadi? Mas Bok. Adanya perubahan iklim itu terjadi erosi, siltasi, air laut berlebihan, penangkapan yang bersifat merusak itu juga mempercepat adanya kerusakan lingkungan. Mas Bok.
pencemaran, tumpahan minyak, eksploitasi berlebihan, kerusakan akibat jangkat, beban hara, suhu ekstrim, badai, dan pemangkasan oleh predator gitu. Saya ambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini permasalahan ekosistem terumbu karang, ada beberapa hal itu. Tapi yang sekarang yang paling banyak terjadi terumbu karang itu karena ini perusakan oleh manusia, terutama penangkapan ikan dengan menggunakan bom molotov, kira-kira itu rusak pakai sianida. Padahal karang kita itu tempat tumbuhnya ekosistem yang sangat kompleks, tidak ada tempat lain. Jadi karang itu hanya di sekitar Katulistiwa, terutama di negara-negara kepulauan. Ya, Indonesia itu paling kaya karangnya, paling kaya habitatnya. Nah, kalau di mangrove, permasalahannya apa? Yang paling banyak adanya konservasi perubahan menjadi perumahan, industri, pertanian, dan kegiatan komersial lain. Padahal fungsi mangrove nanti sangat luar biasa. Intinya eksploitasi berlebihan, terutama kalau mangrove itu berada dekat dengan kota, jadi seperti Surabaya. Kalau Anda perhatikan di pantai timur Surabaya itu hanya sekitar Wonorejo saja yang mangrove-nya bagus karena dipakai untuk wisata. Tetapi yang lain sampai bergeser ke utara lah, kira-kira ke Kenjeran itu sudah nggak karu-karuan jadi pemukiman. Perubahan hidrologi, pencemaran, dan pengendapan sedimentasi itu. Nah, Padang Lamun itu di tengah-tengah itu kalau ada orang menyelam itu kan, ini tempat habitat ya ikan-ikan kecil itu. Bagi hewan yang muda, beragam spesies, bagi perumput, grazer seperti ikan kakak tua dan sebagainya, makanya di sini dia. Nah, Padang Lamun itu kalau sudah dihancurkan ya sudah, maka binatang yang memakan itu juga hilang, organisme berukuran kecil dan sampai besar. Nah, apa permasalahan ekosistem di Padang Lamun? Pengurukan dan reklamasi. Jadi seperti kasus yang diramaikan reklamasi Jakarta itu, kalau Jakarta itu, ya itu jelas sudah menghabiskan kira-kira 2 kilometer garis pantai itu sudah menjadi permukiman, maka hilang sudah Padang Lamunnya. Nah, kalau Padang Lamunnya hilang, maka yang makan ini seperti binatang-binatang apa itu sudah hilang juga. Terjadi perubahan salinitas, pencemaran, pengangkatan dan penurunan permukaan bumi. Nah, apabila dipaksa untuk direklamasi, ditimbun, maka satu, pola air tanahnya dia akan turun, jadi akan ambles. Yang kedua, air yang dari daratan mau ke laut, yang dulunya di daerah tersebut, maka karena daerah tersebut sudah digenangi, maka dia akan mengenang sebelumnya ke kanan kiri. Banjirlah kira-kira. Kompleks jadi masalah Jakarta itu. Jadi perubahan musim serta jangka panjang pada ekosistem laut, posisi plankton tergantung pada cahaya, kedalaman, percampuran vertikal, pasokan. Kemudian air pasang, air surut, kemudian decadal and El Nino Southern Oscillation atau panas temperatur tersebut. Nah, saya ngambil dari fotonya Pak Ahmad Mahrob itu kan. Jadi Padang Lamun yang terutama karang ya, akibat perubahan iklim itu tidak hijau, sudah putih sekarang. Akibat perubahan iklim, karena penyinaran yang amat banyak sekali, kuat dia akan putih seperti demikian itu. Ya, kalau sekarang itu banyak orang makan rumput laut, itu adalah bagian dari Padang Lamun. Di Padang Lamun itu.
Jadi secara garis besar perubahan ekosistem akibat perubahan cuaca ini mempengaruhi dengan kondisi sistem pantai. Jadi secara ekstrim, faktor luar yang mempengaruhi adalah external marine influence, jadi dipengaruhi oleh gelombang dan sebagainya demikian. Tetapi secara alamiah dalam sistem mempengaruhi dengan sistem societal system lainnya. Ini faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan tersebut, curah hujan dan konsentrasi seperti itu. Ya, apa akibatnya? Perubahan ekosistem di dasar laut itu berkurangnya stok perikanan. Ya, jadi kalau yang dimakan habis, maka yang makan lama juga makin habis. Itu kira-kira itulah sih. Pasarnya seperti itu. Jadi kalau padang lamun kemudian sudah hancur, kemudian mangrove-nya juga sudah mulai habis, maka ya hewan-hewan yang tergantung pada padang lamun kemudian pada mangrove, ya nggak ada yang dimakan ya. Ya akan mulai habis. Eutrofikasi. Nah, kalau eutrofikasi sudah saya jelaskan bahwa akibat lumut itu ada di situ, kesuburan perairannya menjadi berlebihan. Nah, pada saat berlebihan dia akan menjadi racun juga. Jadi alga itu bisa menjadi racun juga. Ya, belum lagi ditambahi oleh racun yang dibawa oleh darat, dari darat, sungai dan sebagainya itu, maka kesuburan perairan itu akan berlebih. Terjadi kontaminasi zat beracun di daerah jadi eutrofikasi tadi. Di pantai-pantai kota besar, daerah industri, kita temukan sampah. Bahkan katanya sekarang digunakan. Kalau tidak segera dibatasi pengelolaan lingkungan di daratan di Manado-nya sana, maka pantai Bunaken itu penuh dengan sampah terutama plastik. Padahal plastik itu hidupnya kira-kira 500 tahun di alam. Berhektar-hektar bahan akibat pencemaran orang di darat berkontaminasi pada zat beracun itu. Nah, tandanya paling mudah apa ya di ekosistem itu? Ada suatu binatang kalau di laut ya, ini kontaminasi beracun itu, yang tahan terhadap racun itu ada, yaitu jenis kerang. Saya pernah cerita mungkin ya, kerang. Kalau Surabaya itu kecil-kecil itu, kupang ya, jenis kupang kecil-kecil itu kan. Kalau di Jakarta, Teluk Jakarta itu kerang banyak dibudidayakan. Nah, tapi di antara ikan, pokoknya ikan binatang laut itulah, kerang dan kupang itu matinya terakhir. Jadi yang lain kalau sudah tercemar, terkontaminasi beracun, lain sudah mati tapi itu tidak. Jadi kerang, kemudian kupang. Makanya kalau kandungan racunnya tinggi sekali. Jadi kalau ada warung kupang itu mesti gandengannya dengan es degan. Jadi katanya es degannya itu untuk menawari racun. Jadi biar nggak keracunan itu. Jadi saya hati-hati sekali kalau makan seafood asalnya dari
Selat Madura terutama dari Surabaya, industri sir itu, pabrik gersik itu, semuanya larinya ke Selat Madura. Termasuk juga racunnya juga dikirimkan ke sana. Jadi kalau kita makan kerangnya dari Selat Madura, asalnya dari itu, lebih baik jangan lah kira-kira kalau menurut saya. Ini yang paling menakutkan, racunnya itu apa? Di laut ini, plumbum, PB, apa unsur kimianya PB, plumbum, atau bahasa ya plumbum ya PB. Apa, Mbak? Timbal, Pak, bahasa Timbal, alamnya timbal ya, itu. Timbal itu atau PB itu sedikit demi sedikit kalau terakumulasi di aliran darah kita itu bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau kankernya terjadi di otak itu menjadikan kanker otak. Termasuk juga jangan makan apa ya? Pernah melihat enggak? Kalau makan kangkung itu ya. Kangkung itu yang subur kan di sekitar pabrik-pabrik itu, rawa-rawa pabrik. Padahal sekitar pabrik itu kalau mengeluarkan limbahnya kan seenaknya sendiri. Kangkung nggak akan mati dia kena limbahnya pabrik itu. Jadi termasuk ikan ini. Jadi kalau jenis ikan apa saja mati sudah, namanya kerang sama kupang itu hidup, masih hidup dia. Kalau ingin lihat apa yang ada di dalam makannya dia, nggak gede itu kan, sobek dia. Jadi tarik dia binatangnya itu, kemudian belah perutnya si binatang kerang itu, apa yang ada di situ. Ada yang pernah buka, Mbak? Apa di perut kerang itu? Ada yang merasakan? Ini macam kayak potongan, Mbak. Macam apa? Kayak ada pasir-pasir lembut gitu. Itulah. Itu apa itu? Pasir dari mana dia? Yang kuning itu, Pak ya? Iya, ya kadang hitam, kadang kuning kayak kasar-kasar itu toh. Nah, iya benar, Pak. Itu adalah kontaminasi dari zat-zat yang dia makan. Jadi binatang lain makan itu mati sudah, tapi dia tidak, dia simpan gitu. Nah setelah disimpan kita makan lah akhirnya kan gitu kan. Ya, ekosistem itu mempengaruhi seperti itu. Jadi mungkin sekarang kita itu juga karena mungkin suatu saat terbiasa makan itu, bisa juga kita kebal adanya gas beracun itu. Jadi rai racun bahasanya kan begitu. Iya benar, Pak. Oke. Eksotik dan invasif, jadi ada beberapa jenis binatang tertentu itu hilang. Jadi ini satu kesatuan, dia bisa terpisahkan. Kalau kita coba hubungkan mangrove dengan seagrass itu rumput laut, kemudian koral. Posisi hidupnya di sini. Jadi kalau semuanya terganggu, akibatnya ya kalau sampai di mangrove ini terganggu, maka ya sudah, bawahnya sana nggak usah dilihat. Jadi untuk melihat dalam laut itu bagus enggak ekosistemnya, sebetulnya ada cara. Jadi kalau di pantainya bagus, nggak usah dilihat di dalamnya sana, pasti bagus. Jadi kalau tata lingkungan mangrove-nya bagus, maka di datar sana juga bagus. Nah ini antara mangrove satu dengan mangrove lain di dalam geomorfologi, ini disebut dengan habitat lagun. Lagun itu danau di pinggir laut akibat adanya sedimentasi. Nanti kita bicara masalah fluvial, pantai di laut, morfologi di laut itu. Jadi lagun. Kemudian seagrass itu diantara ini. Seagrass itu rumput laut itu kan, yang dimakan kita itu ditanam di sana. Jadi dia
tidak bisa di pinggir dia. Kalau di pinggir dia mati karena kemungkinan kena lumpur, tapi juga tidak bisa di tengah. And alga, jadi seagrass and alga. Nah, private nurses, jadi ini tanaman yang sangat isinya tinggi, menghasilkan nutrisi yang paling banyak, karbon dan nitrogen, maturing space, ini kehidupan laut, kebanyakan di sini air, ikan itu mencari makannya di sekitar seagrass ini, di rumput laut, di sekitar alga kesukaan dia, jadi tidak di dasar sana. Kalau ke dasar dia akan menjadi di dalam sana. Jadi kalau ininya diambil pantainya dirusak, ya sudah, binatang itu tidak ada. Coral reef itu pantai di dalam sana. Itu tadi keterkaitan ekosistem laut dengan daratan dengan air, kira-kira itu. Ada pertanyaan? Tinggal. Nah, sebetulnya saya coba lanjutkan aja lah sedikit. Antara kehidupan di darat dan laut itu satu kesatuan sebetulnya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tapi orientasi pemeliharaan, orang lebih arah ke darat. Jadi ini satu gambaran bahwa kalau tata lingkungan lautnya bagus, maka sebetulnya daratannya juga mesti bagus. Tetapi kalau tata lingkungan daratannya tidak bagus, belum tentu tata lingkungan lautnya bagus. Jadi ada cara untuk melihat sebetulnya menilai rumah banyak gitu kan. Kalau orang Jawa pada umumnya, kalau ingin melihat lingkungan rumahnya, tidak perlu kita melihat secara keseluruhan gitu kan. Jadi lihat saja dapur atau mungkin kamar mandi WC. Jadi kalau suatu rumah kamar mandinya bagus atau dapurnya bagus, sudah bagus itu pengertiannya bersih, tertata bagus, terpelihara bagus, maka secara keseluruhan rumah itu bagus, kira-kira itu. Tetapi kalau sudah rumah orang itu kamar mandinya sudah nggak terurus, dapurnya berantakan, sudahlah nggak usah lihat yang lain-lain, itu jelas berantakan, kira-kira itu. Jadi kenapa dapur itu ditaruh di belakang gitu kan? Kalau orang Jawa kan seperti itu. Jadi kalau di Jepang dapur itu di depan. Jadi di depan jadi struktur bangunan rumahnya itu di depan. Dapur itu. Mengapa? Karena biar terkontrol bagus. Ya. Kalau orang Sunda kan WC di depan. WC di depan, bukan di belakang. Jadi kalau jadi kesinambungan antara laut dan pesisir dalam satu ekosistem darat, satu, perlindungan dari bencana alam termasuk tsunami dan badai, menjaring run-off dari daratan, sedimentasi dan perikanan pesisir bergantung pada sumber daya pesisir yang sehat. Terumbu karang yang sehat bergantung pada interaksi darat laut yang sehat. Banyak spesies bergantung pada kesinambungan antara darat dan laut tadi saya ceritakan. Untuk berkembang biak, ikan air asin bertelur di daerah berarus, penyu bertelur di darat, burung laut mencari makan di daerah rawa asin. Jadi kalau melihat ekosistem laut itu sudah rusak, nggak usah lah lihat dalamnya daratannya sana, itu jelas rusak, itu jelas. Jadi yang ditempati manusia itu adalah daratan, sebagian besar di daratan. Jadi kalau daratannya rusak itu refleksinya di laut, kira-kira itu.
Jadi kalau di laut itu sedimentasinya besar, artinya di daratan sana itu penggunaannya tidak memelihara lingkungan. Kira-kira itulah paling kasarnya. Ya, seperti demikian ini satu kesatuan. Saya teruskan aja ini. Nah, dampak ekologi satu, kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim tadi, akan terjadi kerusakan ekosistem mangrove. Kalau kita coba simpulkan, akan terjadi banjir, badai, gelombang ekstrim. Bisa terjadi intrusi air laut, jadi air laut menyusut. Akibatnya apa? Kerusakan ekosistem mangrove itu terjadinya erosi pantai, penyemaran dari sungai tak terbendung, kemudian terganggunya habitat makhluk hidup, bahkan mungkin mati tambah. Kalau intrusi air laut menyebabkan salinitas air di darat. Jadi kalau daratan sudah jadi asin, maka sudah tidak bisa dirubah. Ini dampak ekologi satu. Kemudian yang kedua, kenaikan suhu dan salinitas air laut. Salinitas itu ukuran untuk mengukur derajat kegaraman air laut. Jadi terjadi kenaikan suhu dan salinitas air laut. Terjadi coral bleaching, jadi hilangnya koral. Nah, ini menyebabkan terganggunya dasar laut itu. Tertiary ground terganggu juga. Jadi zat-zat hidup di sana juga hilang. Akibat kenaikan suhu itu menjadi upwelling dan perubahan fishing ground. Jadi permukaan tempat hidup ikan akan berubah dan upwelling, jadi perubahan arus laut yang juga berubah. Akibat kenaikan suhu dan salinitas air akan terjadi perpindahan spesies tertentu. Ikan tertentu itu akan menyesuaikan, kalau di situ sudah tidak nyaman, kondisinya tidak sesuai dengan, dia akan pindah. Ini dampak ekologis kedua, kaitannya dengan kenaikan suhu dan salinitas air laut. Ketiga, meningkatnya keasaman air laut. Jadi kegaramannya turun. Terumbu karang akan rusak. Perpindahan ya spalling ground dan recessive ground sama tadi. Nah, dampak ekonominya apa? Perikanan tangkap terutama. Jadi ada dua jenis perikanan. Perikanan tangkap, jadi mereka para nelayan yang menangkap ikan ke tengah laut. Ya, di laut, di posisi di perairan. Menangkap ikan. Kemudian ada namanya nelayan tambak. Jadi dia mengusahakan lahan untuk budidaya tambak. Jadi ada perikan tangkap dan perikanan tambak. Budidaya lewat tambak, satunya dengan perikanan tangkap. Nah, akibat perubahan iklim, siapa yang terpengaruh dalam kehidupan itu adalah nelayan yang mengandalkan pada perikanan tangkap. Jadi musim ikan akan berubah. Wilayah tangkapan juga berubah. Nah, resiko melaut juga tinggi. Jadi sekarang beberapa kali ada peringatan gelombang laut tinggi kira-kira lebih 3 meter. Itu kalau sebulan saja sudah mereka akan kehilangan pendapatannya dia nelayan tersebut. Stok ikan akan berkurang jelas. Di nelayan kesulitan memprediksi kalau musim ikannya berubah-ubah.
wilayah tangkapannya berubah, perubahan pola tangkapnya. Jadi kalau ada musim-musim tertentu, kalau nelayan alami itu kan, musim barat itu, jadi ada dua, musim barat dan musim tenggara. Ini yang gelombang airnya besar. Tapi kalau musim barat dan musim tenggara itu, karena arus yang besar, dia tidak akan pergi ke laut. Dia akan memperbaiki, tapi itu pada musim-musim tertentu. Bulan perubahan ya kira-kira September, Maret, April gitu kan. Kalau itu sudah berubah, wilayah tangkapannya berubah, perubahan pola tangkapnya juga berubah. Mas. Ya kalau ke Terus mana aku njaluk surat. mungkin pernah ke pantai ke mana ke pantai selatan itulah. Pada bulan-bulan tertentu itu terutama musim musim barat kalau di pantai selatan itu gelombangnya kecil, maka dia akan banyak menghasilkan ikan. Yang berikutnya ada risiko tinggi kaitannya dengan keselamatan. Stok ikan berkurang, produksi menurun, kira-kira itu. Ya, njuk jajan, cukup jajan. Satu. Lagi cukup jajan Ya. satu. Ya ono wi ae kon jenenge kon. Ndelok apa, Mbak? Nah, ini kaitannya dengan tadi ikan budidaya ikan. Joni Darat berkurangnya ikan ditambah. YouTube. Jadi produksi dan pendapatannya mempengaruhi kan. Nah, maka ekonomi juga terganggu. Kemudian terganggunya kesehatan ikan, produksi dan pendapatannya juga menurun. Kerusakan infrastruktur budidaya itu karena ada perubahan iklim itu. Joni ta? Iya. Joni. Mbak, iki Mbak tadi. Mungkin ada yang rumahnya Iya, Lamongan Mbak, atau Joni ta, Mbak? mana? Iya. Atau Iya. Gresik gitu kan. Joni. Memelihara Joni. ikan bandeng dengan udang Iya, Mbak. itu lebih susah dengan memelihara udang. Jadi udang itu sangat sensitif dengan perubahan iklim. Jadi bisa mati dibandingkan dengan ikan bandeng. Jadi perubahan iklim yang sangat mendadak, maka ya, udang itu akan cepat mati. Tapi kalau berhasil memang harganya paling menggiurkan, jadi pendapatannya tinggi kalau mereka bisa udang itu panen ya. Lamongan memelihara tambak udang itu ibaratkan memelihara bayi gitu kan. Jadi bayi itu sangat sensitif sekali dibandingkan dengan bandeng. Kalau bandeng itu lebih tahan dengan perubahan iklim, cuaca gitu kan, lebih tahan ya. Ya. Ini dulu kira-kira ada yang bertanya tidak? Oke, halo. Ya, siapa? Tidak ada yang tanya? Belum, Pak. Ya wes. Tak karepmu. Tambah sedikit tentang ekosistem darat. Jadi kalau kita coba ekosistem darat, terutama perubahan iklim terhadap ekosistem darat itu mempengaruhi dalam hal pertanian. Kira-kira itu. Dalam pertanian itu beberapa hal. Laptop tanda TV. Ini kan. Gede ya. Petani kita itu sangat rentan terhadap sektor itu kaitannya dengan perubahan iklim yang cukup besar. Karo pinipin, karo kembang. Iki apa iki? Cepet hati. Iya ta. Apa yang paling banyak
berpengaruh itu? Ya, kalau perubahan iklim mengakibatkan salah satunya adalah Mbak, pergeseran musim. lagi Mbak tadi. Mbak. Kemudian ada resiko berikutnya banjir, kekeringan, dan angin kencang. Ledakan hama penyakit. Jadi pergeseran musim itu menyebabkan hama dan penyakit itu, bedanya hama dan penyakit, kalau penyakit itu bisa menurun, tapi kalau hama itu terjadi secara bersama-sama. Nah, ini menurunkan produktivitas atau gagalnya pertanian. Nah, ini kekeringan, adanya wereng itu pertama terjadi tahun 70-an, 80 akhir lah, 80 awal lah kira-kira. Ada hama wereng. Jangan untuk kene, Kemudian sekarang kan sudah agak susah memprediksi. Sekarang musim ini bulan Maret itu sudah mulai berkurang sebetulnya air itu. Tapi sekarang masih musim penghujan, artinya sudah terjadi pergeseran iklim itu. Jadi pola tanam itu juga mempengaruhi air kan. Kalau airnya masih banyak, maka dia kan nggak bisa, dia akan mengolah tempat lain. Tapi pada saat mau tanam, maka dia butuh air, kira-kira itulah kira-kira. Jadi pola tanam itu mempengaruhi jenis tanaman yang dipakai. Ya, padahal jenis pola tanam itu dipengaruhi oleh iklim. Salah satunya pergeseran iklim itu mengakibatkan perubahan, termasuk juga penyakitnya juga berubah. Ini data dari BMKG. Ada periode 2013-2040 terhadap data tahun 2029 terjadi pergeseran curah hujan. Jadi dulu yang berkurang, jadi kira-kira ini yang mengalami pengurangan, berkurang tinggi. Jadi di Kalimantan itu sekarang sudah mulai pergeseran curah hujannya dibandingkan dengan Jawa. Jawa itu lebih banyak. Tapi ada periode hujan tertentu yang menyebabkan siklus itu tidak diterima langsung oleh masyarakat di sana. Ini kalau menurut BMKG, proyeksi perubahan suhu Pulau Jawa tahun 2004 sampai 2014 dipakai untuk memprediksi 32. Jadi ada perubahan curah hujan ini di pantai utara ini lebih tinggi, lebih besar dari 1, termasuk Surabaya. Jadi pantai utara mengalami perubahan curah hujan itu meningkat tinggi. Jadi tadi saya katakan kenapa kok Malang itu lebih dingin, Surabaya lebih dingin dari Surabaya. Ya, pada musim-musim tertentu sekarang kelembapan itu lebih tinggi di Surabaya. Ini. Jadi perkiraan tahun 2032, 2042 daerah pantai utara, Pantura ini termasuk Surabaya, dia perubahan suhunya meningkat tinggi ini derajat Celciusnya, jadi lebih besar dari 1. Nah, ini meningkat lebih kecil. Ini. Suhu maksimum meningkat tinggi. Nah, ini juga. Jadi Surabaya itu temperaturnya tinggi, kelembapannya juga tinggi. Kelembapan itu jumlah air di udara dalam perubahan iklim terjadi seperti itu. Jawa Timur sendiri, perubahan curah hujan musiman itu, jadi daerah Lamongan, Gresik, gitu kan, berkurang, sedang, jadi mulai berkurang. Mojokerto, kemudian bertambah, curah hujannya lebih besar, yang hijau-hijau ini bertambah, daerah pertanian.
Pamekasan itu relatif bertambah. Saya ambil dari BMKG, jadi langsung BMKG. Ini terjadi perubahan proyeksi perubahan curah hujan musiman yang mengakibatkan pola tanam itu juga harus mengikuti seperti ini. Ya. Ini minggu depan aja saya ceritakan tentang Pranata Mangsa. Jadi ada beberapa kearifan lokal, saya coba satu saja, beberapa kearifan terhadap iklim itu kan yang terjadi di Kepulauan Riau, jadi di Kepulauan Riau ada satu kelompok namanya suku laut dalam berpraktek dengan cuaca. Dia sudah punya batasan, jadi ngerti kok keahlian dia, kearifan dia. Jadi ada tanda-tanda alam, arah angin dan pergerakan ikan atau burung. Membuat perakiraan cuaca dengan melihat adanya tanda-tanda alam dari arah angin, pergerakan ikan dan burung, observasi langsung ke langit, dia tahu bahwa oh ini cuacanya akan hujan, oh ini tidak. Ya kan? Kalau di Jawa dulu ada namanya pergantian musim itu, ada satu binatang yang bisa sebagai tanda, yaitu garengpung, atau ada berada yang namakan kinjeng tangis. Jadi kalau sudah berbunyi menggeret padi itu, itu artinya bahwa akan terjadi perubahan musim. Tapi binatang itu kayaknya sudah nggak ada. Jadi untuk mertandakan itu ya sudah tidak bisa, karena diburu orang kira-kira gitu. Atau mungkin ya memang mati secara alamiah. Nah di Maluku Utara ini ada sekelompok masyarakat Bunagora. Bagaimana dia memprediksi musim itu dengan tujuannya dia akan melaut. Jadi mereka biasanya pada posisi awan yang ada di atas gunung api ini. Bila awan itu berbentuk garis lurus telah menutupi gunung api, gitu kan? Maka itu pertanda akan ada angin besar atau pergantian musim. Nah ini disebut dengan mangale. Ini beberapa daerah ada namanya kearifan lokal. Nah, ada teman-teman mungkin ada nggak yang meneliti mungkin skripsinya tentang kearifan lokal geografis gitu kan? Ya, ada tanda-tanda iklim. Ini sampai sekarang masih kalau di Maluku Utara itu. Di kemarin waktu di Maluku Utara itu ada teman SM3T yang korban lah kira-kira naik kapal. Jadi kalau hari Minggu diajak pergi ke kota besarnya di Pulau Buru itu kan, tapi tahu-tahu mau dekat ke daratan terjadi gelombang pasang besar, ya sudah terbalik. Nah, mahasiswa SM3T itu meninggal. Kita tahu dengan konsep mangale itu dia memberi tahu bahwa oh ini air pasang, oh ini air surut gitu. Tahu dia. Kebiasaan tempat yang dipercayai dan itu sudah bertahun-tahun untuk mengenali alam itu. Nah ini ada siklus pengolahan lahan pasang surut orang Dayak. Jadi kalau ada siklus ini 1 tahun ini, satu fase pertama wilayah ini bulan ke-10, kemudian dia pindah lagi, dia akan nomaden. Bulan ke-12 dia sudah ke fase Malaca. Jadi kolam tandanya itu kan dia, kalau kolam perangkap ikan itu sudah surut, BJ adalah kolam penangkap ikan yang dari surut itu,
maka orang itu mulai menangkap ikan dari BJ itu saat kemarau tiba. Jadi Karo. apabila ada ikan di situ ya itu artinya kemarau tiba. Kemudian kalau ikannya banyak turun ke muara sungai, saat sungai berkurang, saat hujan berkurang, air aliran sungai itu di hulu sungai mulai surut. Nah, saat kemarau ikan itu bergerak ke muara karena di sana masih cukup air. Jadi ada pergeseran air ditandai dengan adanya pergerakan ikan. Kemudian apabila ada ikan sepat layang-layang mengumpul di udara, kemudian ada tanda lagi rontoknya daun-daun perpohonan, banyak pepohonan rontok musim kemarau. Nah, pohon karet dan pantung atau jelutong sampai hanya menyisakan cabang dan rantainya di musim kemarau. Itu musim kemarau. Jadi orang Dayak itu punya siklus rotasi pindah bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi sekarang dia tidak bisa karena apa? Siklus itu semakin pendek karena apa? Orangnya semakin banyak. Itulah. Ya, ini kaitannya dengan tempat mungkin. Oke, toh, Mbak. Coba perhatikan, kalau kita lewat darat kita arah hadap rumah, ini kearifan lokal juga. Ini jalan tol Pantura, tapi orang rumahnya di sekitar ini gerbang Cirebon, Gebang Cirebon, hadapnya tidak simetris dengan jalur Pantura aja. Mengapa? Rumah-rumah di sana kepercayaannya kan biasanya kalau rumah kita kan sejajar dengan jalur jalan. Enggak, kalau di Cirebon dia tetap mengarah ke kiblat. Jadi tujuannya untuk sholat itu tidak mengalami kesulitan, kira-kira itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau arah kiblat rumahnya semuanya menghadap ke utara ya arah kiblatnya tetap aja. Ke arah selatan ya juga arah kiblat rumahnya. Jadi semuanya. Nah, kalau cara Cina seperti demikian. Nah ini mungkin di Jawa juga gitu kaitannya dengan aplikasi iklim terhadap kondisi geografis gitu ya. Ada istilahnya tusuk sate, rumah tusuk sate itu. Ilah-ilahnya tuh ya sumber penyakit katanya kan demikian, jadi nggak pernah dibeli. Sial kira-kira itu. Tapi dalam tinjauan geografi lingkungan, mengapa rumah itu bisa mendatangkan bencana? Karena kenapa? Ini rumah tusuk sate itu jadi ada rumah pertigaan, kemudian pintunya pas di pertigaan ini. Nah, kalau secara lingkungan geografis, ini daerah sasarannya angin. Jadi angin itu akan mengalir di sela-sela rumah di antara rumah ini paling kencang dia masuk ke rumahnya itu. Nah, sehingga perubahan angin itu akan lebih terasa di daerah itu. Jadi kalau punya anak kecil di daerah tusuk sate itu, anaknya sering sakit, atau mungkin kalau orang tua agak meriang sedikit karena terjadi perubahan iklim yang besar, maka kalau tidak tahan dia sakit. Ini secara lingkungan geografis, tapi secara keamanan ya mungkin di tempat pertigaan ini ya kurang aman, jadi keluar langsung bisa harus hati-hati karena ada kendaraan dari arah ke sini dan arah sini dari sana. Tapi kalau di daerah sini itu kan hanya kanan kiri saja, kalau ini kan 3. Jadi secara geografi analisis posisi ruang tunjuk sate itu ya karena mereka tempat pusarannya angin itu ke sana dia. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin minggu depan saya akan diskusikan sedikit tentang iklim kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di Jawa kira-kira itu.
yang lain bisa menyelesaikan. Baik, ada pertanyaan? Monggo silakan. Nah, buaya ya.